Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dengan format yang berbeda. Nanti akan ada 3 pembicara yang akan membawakan tentang misi dari gereja kita. Ada 5 misi dari gereja kita dan malam ini misi yang pertama akan dibahas tentang ibadah yang inspiratif. Mari untuk yang pertama kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Yesaya 6 ayat 1 sampai 4. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, silakan melihat Alkitabnya masing-masing, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ke-4. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, sekitar tahun 2003 saya pernah beribadah di sebuah gereja di kota Bandung. Sebuah pengalaman ibadah yang tidak akan pernah saya lupakan dan sangat membekas dalam ingatan saya. Karena ketika saya beribadah, saya itu bisa merasakan dengan sungguh-sungguh rasanya Tuhan itu, saya itu bisa dekat dan bisa intim sekali dengan Tuhan. Setiap pujian yang dinaikkan membuat saya merasa Tuhan tuh begitu dekat dengan saya. Bahkan ketika khotbah disampaikan, saya merasa Tuhan itu sedang berbicara sendiri nih kepada saya. Waktu pulang dari ibadah, saudara, ada perasaan yang meluap-luap, perasaan sukacita yang meluap-luap di dalam hati saya. Perasaan luar biasa yang saya rasakan. Rasanya ingin cepat-cepat bisa hari Minggu lagi. Cepat hari Minggu. Kenapa? Supaya saya bisa beribadah lagi, supaya saya bisa merasakan lagi ibadah yang luar biasa itu. Pernah saudara mengalami hal seperti itu? Pernah ya? Pernah mengalami hal seperti itu ketika beribadah di GKI Sion? Saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa salah satu kebutuhan yang penting dalam gereja adalah adanya ibadah yang sungguh-sungguh memberikan pengalaman yang inspiratif kepada jemaat. Karena itu gampang sekali sebenarnya untuk membedakan antara gereja yang bertumbuh dengan gereja yang mandek. Yaitu pengalaman penyembahan yang dirasakan jemaat. Apakah pengalaman yang mereka rasakan itu pengalaman yang inspiratif, yang menyegarkan, yang mencerahkan waktu mereka datang beribadah ke gereja. Sehingga hal itu membuat jemaat pengen cepet-cepet, kalau bisa cepetlah hari Minggu lagi. Cepetlah Minggu, kok lama banget ya hari Minggu. Gak sabar rasanya pengen Minggu lagi, gak sabar rasanya ingin ibadah lagi. Karena mereka merasakan pergi ke gereja dan beribadah itu adalah hal yang menyenangkan. Ya, ibadah yang inspiratif seharusnya menjadi ibadah yang menyenangkan. Namun saudara, lebih dari itu. Saya percaya bahwa ibadah yang inspiratif bukanlah sekedar ibadah yang kita nikmati sebagai pujian, penyembahan yang menyentuh hati. Tetapi juga penyembahan yang mengubah kehidupan si penyembah. Kita perlu ingat saudara, ibadah dan penyembahan sesungguhnya bukanlah pertunjukan. Untuk memberikan rasa puas kepada kita yang hadir. Kita bukan sedang nonton konser ketika ibadah berlangsung. Karena kita yang hadir dalam ibadah adalah penyembah. Artinya apa? Bukan kita yang disembah. Bukan kita yang harus mendapatkan sesuatu, tetapi Allah yang kita sembah. Allah yang harus dapat sesuatu. Ibadah bukanlah soal kita yang hadir. Bukan soal penyembah. Bukan untuk penyembah. Ibadah seharusnya memberikan kepuasan bagi Allah. Kepuasan ketika Dia melihat dan menikmati penyembahan kita. Karena itu malam hari ini saya rindu di waktu yang singkat ini kita belajar satu hal.
Bagaimana kita membangun ibadah yang inspiratif? Ibadah yang inspiratif adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Saudara, dalam bacaan kita tadi, kita dapat melihat bagaimana hati Yesaya di hadapan Tuhan. Ketika Yesaya melihat Tuhan hadir dan duduk di atas tatanya yang tinggi menjulang, ia merasakan ketakjuban yang luar biasa akan Tuhan itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, serafim pun menyanyikan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, jelas sekali hal yang ditunjukkan di sini adalah keyakinan dan respon Yesaya akan Allah, akan kemuliaan Allah. Bukankah seharusnya demikian juga dengan kita? Tujuan utama kita datang bersama ke gereja dan beribadah adalah untuk menyembah dan memuliakan Allah. Kita datang untuk mengalami kehadiran Tuhan. Kita datang untuk merasakan otoritas ilahi Allah. Kita datang beribadah untuk memperbaharui komitmen untuk taat pada firman Tuhan. Allah itu menciptakan kita dengan keinginan untuk memuji Dia, menyembah Dia. Dan untuk itulah kita harus datang beribadah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kita. Saudara, pada tanggal 4 Januari 1998, University of Tennessee memenangkan kejuaraan football. Mereka menang melawan Florida State di Fiesta Bowl dalam kejuaraan nasional pertama Falls. Keberhasilan mereka ini dirayakan dengan sangat luar biasa, saudara. Kemeriahan dan sukacita mewarnai seluruh kota sehingga terjadilah sebuah perayaan yang hebat yang tidak direncanakan sebelumnya. Para pendukung, fans dan warga kota itu berlompatan, bernyanyi, jingkrak-jingkrak di jalan-jalan tanpa ada yang komando. Mereka berkumpul di stadium olahraga Neyland yang sangat besar di kota itu. Puluhan ribu orang hadir dan memenuhi stadium olahraga terbesar dengan pakaian berwarna orange. Mereka bersorak-sorai gembira menyambut kemenangan itu. Saudara, gemuruh kemeriahan meledak semakin hebat menggelegar ketika anggota tim football memasuki lapangan stadium tersebut. Dan puluhan ribuan orang bersorak-sorak bagi mereka. Gak ada satu orang pun yang hadir mengeluh, acara apa sih ini? Gak ada menarik-nariknya nih acara. Gak ada satupun yang merasakan hal demikian, saudara. Mereka semua berkumpul dengan luapan emosi, sukacita. Event itu tergolong sangat sukses bukan karena pertunjukan yang bagus. Tidak ada pertandingan sama sekali di stadium hari itu. Tidak ada tiket yang dijual, bahkan tidak ada penyelenggara acara. Para pendukung yang hadir pada event itu datang dan kemudian pulang dengan sukacita karena mereka tahu alasan mereka datang. Mereka tidak datang untuk dihibur atau dipuaskan, tetapi mereka berkumpul dengan kerelaan dan dorongan hati untuk meninggikan tim football yang sangat mereka hargai itu. Kehadiran mereka seakan-akan ingin mengatakan begini, kami harap seluruh anggota tim tahu betapa kami sangat menghargai mereka. Kami harap mereka merasakan betapa kami sangat peduli dengan kehadiran kami. Saudara, hati yang seperti inilah yang seharusnya kita miliki setiap kali kita datang dan pulang dari gereja. Saya harap Tuhan menerima penyembahan saya. Saya ingin Tuhan mengerti betapa saya mencintainya. Betapa saya selalu setia kepadanya dalam ibadah. Saudara, mungkin banyak di antara kita gagal, termasuk saya. Karena itu biarlah renungan singkat ini terus mengingatkan kita bahwa ibadah yang inspiratif adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Semuanya untuk kepuasan Tuhan, bukan untuk kepuasan kita. Saudara, kalau datang ke gereja, kalau nyanyi memuji Tuhan, bernyanyilah dengan segenap hati untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan setengah-setengah, saudara. Tapi untuk Tuhan, bukan untuk kita. Saya sering memperhatikan ada banyak orang yang kalau nyanyi di depan, ya kalau saya mimpin pujian gitu, nyanyi setengah hati, kayak nggak pengen nyanyi, antara pengen nyanyi atau nggak pengen nyanyi, ada di tengah-tengahnya. Bahkan ada yang nggak pengen nyanyi sama sekali. Enggak, saudara. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, ingat, bukan untuk kita, bukan untuk Tuhan.
Bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan, untuk kepuasan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari setiap kali ketika kita datang beribadah, kita ingat, aku datang agar Tuhan dipuaskan. Aku datang agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini, dan biarlah Tuhan mengajar kami bahwa setiap kali kami datang beribadah, kami datang bukan untuk kepuasan kami, tapi kami datang untuk memuaskan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau hari-hari yang lalu kami ketika menyembah Tuhan mungkin dengan setengah hati, ajar kami Tuhan untuk di hari-hari ke depan memuji Tuhan dengan sekuat kami, bahkan dengan seluruh hati dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Ya, ini adalah 3 sudut pandang dari hamba Tuhan tentang ibadah yang inspiratif. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12. Ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca secara bersama-sama. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara, apa itu inspiratif? Sebelum kita ngomongin tentang ibadah yang inspiratif itu apa? Inspiratif adalah sesuatu yang bisa memberikan pengaruh, dorongan, semangat, dan kekuatan untuk melakukan dan membuat sesuatu. Dikatakan guru yang inspiratif, artinya guru itu mampu membuat muridnya senang belajar, dan jumlahnya sedikit. Biasanya inspiratif itu ya. Jadi kalau ibadah yang inspiratif artinya ketika kita datang beribadah, ibadah itu menggerakkan kita untuk mampu atau bertekad, berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Itu baru ibadah yang inspiratif. Tapi problemnya gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau membuat acara yang inspiratif itu lebih mudah daripada membuat ibadah yang inspiratif. Kalau acara yang inspiratif itu asalkan pengunjung senang dan yang punya acara senang, selesai. Dan dikasih satu acara yang baru dan menarik, nah selesai. Tapi kalau ibadah yang inspiratif, variabelnya bukan 2, penonton dan yang punya acara itu tidak, tetapi ada 3. Tuhan sebagai fokus daripada ibadah itu, jemaat sebagai subjek sang penyembah, dan kemudian gereja sebagai fasilitator yang menyiapkan ibadah itu. Bagaimana dia bisa mengkondisikan jemaat untuk benar-benar datang menyembah Tuhan, dan kemudian Allah disenangkan di sana. Karena itu tugas gereja sebagai fasilitator itu tidak mudah dan sangat berat, perlu bekerja lebih keras lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apakah sesuatu yang inspiratif itu harus yang baru? Atau dengan kata lain, apakah sesuatu yang baru itu pasti inspiratif? Belum tentu. Apakah sesuatu yang beda itu pasti inspiratif? Tidak juga. Jadi ibadah kita ini yang akan kita susun secara inspiratif itu bukan asal baru, bukan asal beda, bukan hanya asal ngekor, ngikuti gereja lain juga begitu kok. Gereja sebelah kayak begini kok. Bukan itu, kiblat kita bukan gereja sebelah atau acara-acara apa, tetapi kiblat kita adalah Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang ibadah itu tidak boleh hilang dulu, baru kita akan menyusunnya begitu. Kalau di ayat 1 tadi dikatakan ibadah yang sejati itu adalah
persembahan diri, persembahan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Kepada Allah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, bukan kepada saya, kepada kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Lord Van ya. Jadi arahnya adalah kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kehilangan fokus, yaitu Allahnya hilang, kemudian berganti kepada fokusnya adalah untuk memuaskan hasrat dan keinginan dan emosi saya, itu sudah kehilangan fokus. Dan kita diingatkan di ayat yang kedua dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kalau ibadah sudah kehilangan fokus, yaitu Allahnya itu sudah tidak diperhitungkan lagi, kita menjadi serupa dengan dunia. Hanya ibadah itu hanya untuk kesenangan kita saja, bukan untuk kesenangan Allah. Kita sudah serupa dengan dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ingat ya, ada 3 pihak yang perlu mendapatkan perhatian di dalam kita menyusun ibadah yang inspiratif itu. Yang pertama, Allah sebagai fokus dan tujuan ibadah, ia harus terus dimuliakan dan disenangkan. Kedua, jemaat sebagai subjek dalam ibadah itu, bagaimana dia harus terus belajar mempersembahkan diri, tunduk dan hormat di dalam ibadah itu. Dan yang ketiga adalah gereja sebagai fasilitator, bagaimana gereja menyiapkan ibadah di mana jemaat dikondisikan sedang mempersembahkan diri kepada Allah. Jangan sampai gereja menjadi entertainer. Jemaat sudah tidak merasa beribadah, dan kemudian Allah tidak disenangkan di sana. Itu berdosa gereja seperti itu. Betapa besar tanggung jawab gereja. Bagaimana dia menyiapkan ibadah itu yang fokusnya bagaimana Allah disenangkan dan jemaat dididik, dilatih untuk beribadah dengan benar. Itu yang akan kita bahas hari ini sebagai gereja. Bapak Ibu di sini yang hadir sebagai majelis, ingat baik-baik. Hakikat ibadahnya nggak boleh hilang, tetapi kita bagaimana mengemas di mana ibadah itu akhirnya bisa menggerakkan, begitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya liturgi ibadah kita ini sudah disusun sangat baik. Sangat biblical, kalau saya boleh mengatakan sangat biblical. Kiblatnya pada Yesaya 6 tadi yang sudah dibahas oleh Lord Van. Ada 5 unsur di dalamnya. Yang pertama itu adalah unsur perjumpaan. Ketika Yesaya bertemu dengan Allah, ada momen perjumpaan di sana. Ketika serafim malaikat itu mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu kenapa kalau saudara perhatikan di ibadah 1 itu pujian awalnya itu biasanya kalau di gereja-gereja tradisional selalu suci, 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 itu loh lagu yang itu kan. Karena kiblat ibadah, liturgi ibadah kita itu pertama itu adalah momen perjumpaan itu, unsur perjumpaan, enggak boleh hilang. Bagaimana gereja mengemasnya, di mana jemaat itu bisa merasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Bagi penyusun ibadah di gereja ini, perhatikan bagaimana nanti kita mengemasnya. Apakah setiap ibadah kita harus nyanyi lagu itu? Tidak harus, tetapi bagaimana saudara menyediakan satu momen inspiratif di mana jemaat itu merasakan mereka berjumpa dengan Tuhan. Puji-pujiannya disiapkan dengan baik di momen itu ya, momen perjumpaan. Yang kedua itu momen kesadaran, unsur kesadaran, pertobatan. Ini yang saya lihat kurang di gereja kita. Ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan, di mana malaikat memuliakan Tuhan, kemudian Yesaya itu sadar diri, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, mengaku segala kelemahannya. Dia mengatakan di ayat 5, celakalah aku binasa, aku seorang yang najis bibir. Nah, setelah mengalami momen perjumpaan, kemudian momen kesadaran. Kalau di gereja-gereja di lain tempat, bukan di sini, ada namanya momen pengakuan dosa, kemudian berita anugerah. Kita ini digabungkan di doa awal, tapi setelah saya amati memang tidak mengena itu. Itu harus kita koreksi dan kemudian nanti kita bikin bagaimana momen pertobatan, momen kesadaran itu benar-benar dirasakan oleh jemaat. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga yaitu unsur pencerahan. Nah, ketika Nabi Yesaya bertemu dengan Tuhan, itu Tuhan berkata dan dicerahkan. Kalau di dalam ibadah itu wujud momen pencerahan itu melalui khotbah yang disampaikan itu, mewakili suara Tuhan itu. Nah, ini adalah tugas kami para hamba Tuhan untuk terus melakukan autokritik, apakah khotbah-khotbah kami ini sudah menyentuh kebutuhan jemaat, sudah menjawab kebutuhan jemaat atau belum. Ini menjadi tugas kami dan akan terus kami kami bangun, kami koreksi untuk bagaimana jemaat ini terus dicerahkan dan disentuh, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah. Itu yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, unsur komitmen. Yesaya setelah mendengarkan momen pencerahan dari Tuhan, siapa yang mau aku utus? Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ada momen komitmen di sana. Dan di gereja kita juga ada momen komitmen. Setelah ibadah itu, setelah khotbah, biasanya apa? Pengakuan iman rasuli, itu sebagai bentuk momen komitmen. Tetapi nanti bagaimana kita mengemasnya, itu bagian dari gereja, tim ibadah. Mengemasnya di mana kita bisa benar-benar mendapatkan momen komitmen itu. Oh, oke Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, aku mau untuk melakukan kebenaran firman ini. Baru yang terakhir itu adalah unsur atau momen pengutusan. Setelah saudara keluar dari gereja, di sanalah mungkin biasanya sebelum doa berkat itu ada lagu pengutusan kan. Kita diingatkan lagi, keluar dari gereja kita harus menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nah, kita akan melakukan langkah-langkah inspiratif di 5 unsur ini tanpa membuang unsurnya ini, tetapi mengemasnya, begitu ya. Bukan hanya asal baru, bukan hanya asal beda atau asal ngekor, begitu ya. Nanti ini menjadi PR kita bersama untuk menciptakan ibadah yang inspiratif. Sekarang pertanyaannya gini, yang terakhir dari saya. Bagaimana saya tahu atau gereja ini tahu bahwa ibadah yang kita sudah lakukan ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita tahunya? Kalau kita tanya kepada Tuhan, kita nggak tahu jawabannya apa, begitu. Yang penting begini, kita bisa tahu selama kita menyiapkan ibadah itu bukan dengan asal-asalan, asal jadi aja. Kalau begitu pasti Tuhan nggak disenangkan. Tetapi kalau kita sudah menyiapkannya dengan baik, dengan bekerja keras, dengan sangat teliti memperhatikan firman Tuhan, di sanalah baru kita bisa melihat Tuhan disenangkan melalui apa yang kita kerjakan, melalui gereja, apa yang sudah gereja lakukan. Dan bagaimana kita tahu ibadah kita ini sudah menggerakkan jemaat, mereka dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus tanya kepada jemaat apa yang selama ini mereka rasakan ketika beribadah di gereja Sion. Apakah firman Tuhan yang diberitakan itu menggerakkan mereka, mencerahkan mereka, menguatkan, menghibur mereka untuk terus berani menghadapi kehidupan mereka dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga ibadah kita terus kita bangun menjadi ibadah yang inspiratif. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami kerjakan selama ini, di mana kami bergereja, di mana kami beribadah kepadamu. Jika ada banyak hal yang kurang berkenan di mata Tuhan, mohon Tuhan yang mengampuni kami, dan biarlah Tuhan yang terus membaharui akal budi kami, bagaimana kami boleh terus dengan giat, dengan semangat untuk menyiapkan satu ibadah, bagaimana jemaat ketika beribadah kepadamu, mereka benar-benar dilatih untuk mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan, disenangkan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Shalom.
Wan Shang Hao. Tanggal 18 yang kemarin kita berulang tahun sebagai gereja, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua sebagai keluarga besar dari GKI Sion Tasikmalaya. Malam ini kita untuk yang ketiga, renungan yang ketiga, kita akan melihat dari sebuah ayat, yaitu dari Wahyu 4 ayat 8, ada dua bagian, saudara. Wahyu 4 ayat 8 dan Wahyu 5 ayat 11 sampai 13. Wahyu 4 ayat 8 dan Wahyu 5 ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Pasal 5 ayat 11 sampai 13. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Sudah dalam ayat yang tadi kita baca, saudara, di Wahyu 4 dan Wahyu 5, ada suasana ibadah di sorga. Ada pujian, ada penyembahan yang gak ada henti-hentinya. Ada seruan, saudara-saudara, siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada. Ada puji-pujian yang terus-menerus. Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, semua makhluk yang ada di sorga secara terus-menerus, siang malam terlibat dalam ibadah secara bersama-sama. Ada nyanyian, ada ucapan syukur, ada penyembahan secara bersama-sama dengan suara yang nyaring dan tidak ada habis-habisnya, saudara. Dalam catatan Alkitab, setiap kali ada orang yang mengalami penglihatan tentang surga, ada satu hal yang paling jelas yang dia lihat, yaitu ada ibadah di surga. Ada pujian dan penyembahan yang secara non-stop dipersembahkan untuk Tuhan di surga. Dan di dalam gereja, saudara, secara khusus di GKI Sion, ibadah adalah salah satu kegiatan utamanya. Bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Di tempat ini, itu adalah cicipan surga, saudara. Apa yang terjadi kelak di surga sudah terjadi di bumi ini dalam ibadah gereja kita. Saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk menebus sebuah umat Allah yang akan jadi paduan suara raksasa dalam kekekalan. Anggota paduan suara ini akan datang dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa, dari sepanjang sejarah manusia. Saudara, saya percaya nanti di surga tidak ada lagi pembagian blok-blok paduan suara menurut aliran gerejanya. Oh, kamu biasanya nyanyi pakai apa nih? KPPK atau Kidung Jemaat? Oh, KPPK. Oh, kamu di blok situ ya kalau KPPK. Nggak ada, saudara. Kamu kalau nyanyi biasanya pakai tepuk tangan apa enggak? Oh, enggak, saya nggak pernah tepuk tangan. Oh, kalau nggak pernah tepuk tangan di blok yang itu, yang ujung situ tuh. Kalau nyanyi kamu semangat atau lemes? Oh, saya lemes kalau nyanyi. Oh, di blok situ kalau lemes nyanyinya. Saudara, nggak ada pembagian blok seperti itu. Tidak akan ada satu orang pun, saudara, yang akan menyanyi dengan malas-malasan. Semuanya nanti di surga akan membuka mulutnya, menyanyi dengan segenap hatinya. Saudara, bernyanyi dengan semangat, bernyanyi dengan semangat, bernyanyi dengan sepenuh hati,
bukan cuma milik aliran gereja tertentu. Dan nggak boleh jadi hanya milik aliran gereja tertentu, saudara-saudara. Tapi bernyanyi dengan semangat, bernyanyi dengan sepenuh hati, harus jadi ciri khas umat Tuhan yang mengerti apa artinya diselamatkan dari perbudakan dosa. Ciri khas umat Tuhan yang mengerti apa artinya diselamatkan dari hukuman kekal. Ciri khasnya semua umat Tuhan yang mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Seharusnya saudara, semua umat Tuhan menyanyi dengan sepenuh hati, segenap hati. Bukan cuma milik aliran gereja tertentu, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebelum nanti di dalam kekekalan kita bergabung dengan paduan suara raksasa yang berdiri di hadapan takhta Allah. Sebelum nanti kita bernyanyi bersama-sama dengan semua makhluk di surga dan di bumi. Marilah selama di bumi ini, di dunia ini, di planet yang namanya bumi ini, kita menikmati cicipan surga itu. Dengan kita beribadah bersama-sama, memuji Tuhan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan antusias, dengan semangat, sehingga ibadah di GKI Sion betul-betul menjadi cicipan surga di bumi dan menjadi ibadah yang menginspirasi banyak orang. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami adalah umat Tuhan yang ditebus oleh darah yang mahal. Kami adalah umat Tuhan yang diselamatkan dari murka kekal, hukuman kekal itu. Dan kami adalah umat Tuhan yang diperkenalkan siapa Allah yang sejati itu. Tapi betapa seringnya kami bertingkah seolah-olah kami tidak tahu siapa Allah kami. Betapa sering cara menyanyi kami, cara menyembah kami, bukan seperti orang yang mengerti apa artinya diselamatkan dari perbudakan dosa. Ampuni kami kalau seringkali kami biasa-biasa saja merasa waktu di dalam ibadah. Tidak ada antusiasme, tidak ada semangat, tidak ada gairah yang keluar dari hati kami. Tapi yang keluar adalah sikap acuh tak acuh, sikap yang malas-malasan, sikap terlambat datang ke ibadah. Oh Tuhan, tolonglah kami. Biar firman Tuhan pada malam hari ini menolong kami, menegur kami, untuk kami mencerminkan umat Allah yang telah ditebus dan yang akan diselamatkan dan masuk ke dalam paduan suara raksasa itu, memuji-muji Allah di dalam kekekalan nanti. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah doa kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.